Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, hari ini kita telah memasuki tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 5. Menunjukkan tempo lagu dengan metronom. Untuk mengingat kembali mengenai pengertian dan pembagian tempo pada lagu, silahkan kakak-kakak tonton kembali video pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 yang lalu. Kemarin kita telah mengetahui bahwa penyebutan tempo pada lagu itu menggunakan beat per menit yang disingkat BPM atau artinya ketukan per menit. Sedangkan alat untuk mengukur tempo dinamakan metronom Mazel. Metronom Mazel atau yang disingkat MM ini merupakan sebuah alat yang memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambat lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, sebuah lagu menggunakan tempo moderato. Kecepatan tempo moderato yaitu 92 hingga 104 mm atau metronom Mazel. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam rentang kecepatan 92 hingga 104 ketukan dalam 1 menit. Tempo lambat biasanya memiliki 40 hingga 58 ketukan per menit. Tempo sedang antara 72 hingga 104 ketukan per menit. Sedangkan tempo cepat memiliki 108 hingga 200 ketukan per menit. Berikut pembagian rentang kecepatan tiap tempo diukur berdasarkan metronom Mazel. Graf 40 sampai 44 mm. Largo 44 sampai 48 mm. Lento 50 sampai 54 mm. Adagio 54 sampai 58 mm. Larghetto 63 sampai 69 mm. Andante 69 sampai 79 mm.
Moderato 92 hingga 104 mm. Allegro 126 hingga 138 mm. Vivace 152 hingga 168 mm. Dan Presto 176 hingga 192 mm. Manfaat batu bara. Seperti yang telah kita ketahui, batu bara merupakan salah satu contoh energi fosil, yaitu energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Batu bara sendiri merupakan batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba atau fosil tumbuhan. Ustadz ulangi, batu bara merupakan batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba atau fosil tumbuhan. Jadi, waktu masih hidup, tumbuhan itu menyimpan energi matahari dari proses fotosintesis. Nah, ketika mati, tumbuhan tetap menyimpan energi matahari tersebut di daun dan batangnya. Jadi, energi matahari tersebut masih ada, tidak hilang meskipun tumbuhan tersebut mati. Akibat proses sedimentasi atau pengendapan, tumbuhan-tumbuhan yang mati lalu tertimbun oleh endapan tanah dan berubah menjadi gambut. Dan karena adanya tekanan dan panas dari dalam bumi, gambut kemudian berubah menjadi lignit. Dalam waktu yang sangat lama, lignit kemudian berubah menjadi batu yang sangat keras. Nah, batu inilah yang disebut batu bara. Pembentukan batu bara memakan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Oleh karena itu, batu bara termasuk sumber daya alam tidak terbarukan yang harus digunakan secara bijak. Untuk mengingat kembali apa itu sumber daya alam tidak terbarukan, silahkan kakak-kakak nonton kembali video pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Jadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara ini, yaitu umur, suhu, dan tekanan. Lalu, apa saja manfaat batu bara ini? Batu bara dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya, seperti batu bara dimanfaatkan untuk diolah menjadi briket. Briket itu sebuah alat yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan api. Biasanya briket ini dijadikan bahan bakar untuk memasak. Contoh lain, batu bara dimanfaatkan untuk diolah menjadi metanol. Metanol merupakan senyawa kimia yang berbentuk cairan yang mudah terbakar. Metanol ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Di beberapa negara, batu bara merupakan salah satu bahan bakar utama dalam pembangkit listrik, seperti di Cina, India, Australia, dan Jepang. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar berbagai industri, seperti industri semen, industri peleburan baja, industri kertas, dan lain-lain. Kali ini kita lanjut pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 6. Kampanye hemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari cara membuat poster, di mana di dalam
poster terdapat teks atau beberapa kalimat yang singkat. Dan di dalam poster pasti terdapat yang namanya gagasan pokok. Masih ingat kan kakak-kakak apa itu gagasan pokok? Yap, gagasan pokok merupakan ide atau informasi pokok dari sebuah teks atau bacaan. Gagasan pokok didukung oleh beberapa gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Poster sebagai teks visual juga memuat gagasan pokok yang berisi informasi penting bagi halayak umum. Informasi dalam poster mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai ajakan yang disampaikan dalam poster tersebut. Dan salah satu ajakan yang dapat dituangkan dalam bentuk poster yaitu ajakan penghematan energi di bumi, seperti penghematan energi listrik dan air. Sekarang silahkan kakak-kakak baca teks "Ayo Hemat Energi" pada halaman 62 secara seksama dan teliti. Kemudian tentukan gagasan pokok tiap paragraf dan pesan yang ingin disampaikan dalam teks poster tersebut. Pentingnya perilaku hemat energi. Apakah manusia dapat dilepaskan dari keberadaan energi? Tentunya tidak. Lalu apa yang terjadi jika tidak ada lagi energi di muka bumi ini? Ya, berarti tandanya sudah tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Manusia membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitasnya. Contohnya energi listrik yang paling banyak digunakan. Energi listrik membantu manusia dalam menjalankan aktivitas seperti memasak, belajar, bekerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah kita sedang berupaya mewujudkan pemerataan energi listrik di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa menggunakan energi merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Akan tetapi, kita juga memiliki kewajiban bersama pemerintah untuk menjaga dan mengelola ketersediaan energi di negara kita ini. Masyarakat biasanya mengeluh jika mendapat informasi bahwa tarif dasar listrik atau harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan. Mengeluh memang manusiawi, tetapi akan lebih bijaksana kalau kita juga mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghemat penggunaan energi. Beberapa contoh penggunaan energi secara bijak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mematikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan, seperti TV, AC, lampu, dan lain-lain. 2. Memanfaatkan energi alternatif untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan 3. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Dengan melakukan penghematan energi, berarti kita telah melakukan perwujudan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Dan dengan melakukan penghematan energi, setiap orang dituntut untuk kreatif dalam menciptakan energi alternatif. Saat ini, pemerintah sedang menyuarakan pemotongan penggunaan energi sebanyak 10%. Dengan mematikan akses listrik selama 1 jam per hari, dapat mengurangi penggunaan energi listrik sebanyak 600 watt. Langkah tersebut dapat mengaliri listrik pada satu rumah di daerah terpencil, sehingga dapat memberikan hak bagi warga masyarakat lain untuk mendapatkan dan menggunakan energi listrik. Lalu, bagaimana dengan anjuran Islam tentang penghematan energi ini? Jauh sebelum kampanye hemat energi pemerintah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginstruksikan kepada manusia agar tidak boros atau berlebih-lebihan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27.
Allah Subhanahu wa taala juga menegur kita di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 4. Ayat tersebut tadi memberi pelajaran kepada kita bahwa hidup ini diperlukan penghematan. Karena sikap boros atau berlebih-lebihan dapat mengakibatkan kerusakan yang pada akhirnya efek dari kerusakan tersebut akan kembali kepada manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang silahkan kakak-kakak cari dan tuliskan setidaknya 5 contoh perilaku hemat energi di dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.